Amen. Let's remain standing tonight. Kita tetap berdiri malam ini. Let's proceed to our prayers and requests. Kita lanjutkan doa permohonan kita. Because we believe that our God is an all-powerful God. Karena kita percaya Tuhan kita mempunyai kekuatan yang luar biasa. He is the God who listens to prayer, and He is the God who answers prayer. Dia Allah yang mendengar dan menjawab segala doa dan permohonan kita. We believe that miracles will happen in prayer. Dan kita percaya mujizat terjadi ketika kita berdoa. So tonight, let's lift up our prayers and our requests to the Lord. Jadi malam ini mari kita angkat doa dan permohonan kita. Let's pray for our city and our nation of Medan Village. Mari kita berdoa untuk negara dan kota kita. That the Lord will bless and prosper this nation. Tuhan akan berkati dan membuat kota dan negara kita semakin berkembang. That more investors will come and start new businesses in this nation. Ada banyak investor datang untuk memulai bisnis mereka di sini. That the Lord will heal our land. Dan Tuhan akan sembuhkan, pulihkan negara kita ini. That the Lord will put the fear of the Lord in our government. Yang takut akan Tuhan dimiliki oleh pemerintah kita. And God will put compassion and mercy in their hearts. Biar Tuhan memberikan kedamaian. Hallelujah. With God, nothing shall be impossible. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Do you believe in that? Percaya itu? Amen. Hallelujah. And also, let's pray for our leaders in the Philippines. Kita juga berdoa untuk pimpinan kita di Filipina. Pastor Boyet Lisipeda. Pastor Boyet Lisipeda. Also, Pastor Yeri Sipili. Dan juga Pastor Yeri Sapili. And also, let's pray for financial breakthrough to our business people and employees. Jadi kita juga berdoa untuk keberkatan keuangan bagi orang yang berbisnis dan bekerja. For we believe that promotion comes from the Lord. Kita percaya promosi akan datang dari Tuhan. Wealth and honor comes from the Lord. Ya, kehormatan ada di tangan Tuhan. Let me say amen. Amin. Let's pray that God will bless us. Tuhan, kita berdoa, Tuhan berkati kita. God will give us financial freedom. Tuhan akan berikan kebebasan dalam keuangan. God will set us free from the power of debts and poverty. Tuhan bebaskan kita dari segala ikatan hutang. For it is the will of God to bless us to be a blessing. Karena ini adalah keinginan Tuhan untuk kita diberkati. We must claim it. Can you say Kita harus amen? klaim itu di dalam doa kita. Hallelujah. Also, let's pray for our missionaries here in Indonesia. Kita juga berdoa untuk misionari kita yang di Indonesia. From Jakarta to West Papua, Sulawesi, Bali, and here in Sumatra. Dari Jakarta, Sumatera, Papua, dan juga Bali, dan juga di sini Sumatera Utara. That the work that is started here will flourish and bear much fruit. Ya, biar sini berkembang dan berbuah di sini tempat That the ini. Lord will use our lives as an extension of His hand to reach and to save that. Tuhan menggunakan kita sebagai pandangan tangannya untuk menyelamatkan banyak dari semua. Jesus is coming. Tuhan Yesus akan datang. Can you say amen? Amin. The devil is not sleeping. Yes. He's still here to destroy. Dan iblis juga tidak tidur untuk mencuri segala kedamaian kita. And the church must go forward. Maka itu gereja harus maju ke depan. Amen. And win souls for the kingdom of God. Dan kita harus menunjukkan bagaimana kerajaan Tuhan itu ada. So tonight, you have prayers and requests. Jadi malam ini kalau kau punya doa permohonan, Lift your hands to the Lord. angkat tanganmu kepada Tuhan. Believe that He will listen and answer our prayers. Percaya dia dengar dan dia jawab segala doa dan permohonan. I ask our brother Albert, to lead us into prayer tonight. Bang Albert, Amen. And once again, let's praise the Lord, church. Father God, we praise you. We magnify you, God. Hallelujah. Oh God, we magnify you. We praise your name. Oh Lord, hear us and answer our prayers tonight. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan, Allah kami yang dahsyat, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu atas hidup kami. Kami menghadap hadirat Tuhan pada malam hari ini, menghormati hadirat-Mu Tuhan. Kami datang dengan segala pergumulan kami Tuhan, yang hadir di tempat ini.
Kami orang berdosa Tuhan, orang yang penuh dengan noda Tuhan. Kami mohon ampuni kami Bapa. Kuduskan kami ya Tuhan. Engkau urapi kami pada malam hari ini Tuhan. Kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu pada malam hari ini ya Bapa. Biar ucap bibir hamba-Mu diberkati ya Tuhan. Biar perkataan firman Tuhan saja yang disampaikan pada malam hari ini ya Tuhan. Agar kami juga menerima berkat dan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa bersyukur ya Tuhan atas kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini Tuhan semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Karena Roh-Mu yang hidup yang selalu melingkupi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan penguasaan-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, Engkau yang menjamah hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Yang memimpin gereja ini Tuhan, baik ada di Filipina maupun seluruh misionaris yang tersebar di seluruh dunia Tuhan, khususnya di Indonesia Tuhan, di kota Medan, biar menjadi berkat bagi bangsa-bangsa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesetiaan-Mu Tuhan, atas kemurahan kasih-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami mulai ibadah ini Tuhan, kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan. Biar kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kami dan Roh-Mu selalu melayang-layang di atas kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Allah, nama Tuhan Yesus yang hidup dan Roh Kudus yang selalu bersama dengan kami. Semua yang percaya katakan amin. Praise the Lord. Let's give God a clap offering this evening and let's greet one another. Halo. Brother. Praise the Lord. Nama saya Hana. Okay, so once again, let's give God a clap offering this evening. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Amen. Welcome to our fellowship. Selamat datang dalam ibadah malam kita. And we are so happy to see you tonight. Kami sangat bahagia melihat engkau pada malam hari ini. This place is so small for us. Tempat ini sungguh kecil untuk kita. Amen. So what God will do in our ministry. Apa yang Tuhan lakukan untuk ministry kita ini. Amen. But we give value to the humble and small beginnings. Ya, apa kita beri nilai untuk permulaan yang kecil ini. For God always starts at the bottom. Ya, jadi Tuhan mulai itu dari dasar. Big things always start small. Jadi hal yang besar dimulai dari hal yang kecil. So giving importance to small things is so important. Jadi memberi yang kecil itu sangat penting. That's why no matter how small we are right now, Jadi tidak peduli bagaimana kecilnya kita sekarang ini. but in God's time, He will make all things beautiful. Ya, pada waktunya Tuhan akan membuat ini indah pada waktunya. Amen. This is pioneering. This is pioneering. Ini hanya permulaan saja. Amen. You know, the church I left in Philippines that I pastored for 15 years, Gereja yang kita akan mendekai ini yang di Filipina yang dia kerjakan selama 15 tahun. we just started in a garage of a car. Kita hanya mulai itu di garasi mobil. But after 15 years, we were able to build a big church Tapi setelah 15 tahun kita mampu membangun gereja yang besar. with our own church lot and church building. Ya, dengan gedung gereja yang milik sendiri. Amen. But the Lord has another plan for me. Tapi Tuhan punya rencana yang lain buat mereka. I have a calling to go to the mission field, Saya punya panggilan untuk menjadikan suara misionaris. and we left our house, we left our church building that we've just built. Ya, jadi pendeta meninggalkan bangunan gereja yang baru saja dibangun. Amen. And we moved here into Dan Medan. kita pindah kemari di kota Medan ini. Can you say amen? Amin. Because you cannot say no to the call of God.
Kamu tidak bisa mengatakan tidak atas panggilan Tuhan. The will and the calling of God is always yes and amen. Ya, panggilan Tuhan itu selalu iya dan amin. Amen. Hallelujah. So we can go beyond limits with God. Kita tidak bisa melampaui Tuhan. And because God wants to use our lives for greater things. Karena Tuhan mau menggunakan hidup kita untuk hal yang lebih besar. And so we have lots of visitors tonight. Nah, kita punya banyak pengunjung malam ini. I'm so happy to see the presence of the mom of Brother Sandra. Ya, saya sungguh bahagia ada kehadiran ibunya Sadrak Also the friend of Brother Rado. dan teman dari Bang Rado. Amen. And we have a pastor friend visiting us tonight. Kita juga ada pendeta di sini. And welcome the pastor. Nama pendeta. Hallelujah. Amen. And also to our sisters at the back. Dan saudara-saudara yang pada. Amen. Hallelujah. We're so happy Kita sungguh bahagia. to have you tonight in our worship service. Ya, kehadiran kamu di sini kita sungguh bahagia. So tonight, let's listen to our announcements. Ya, malam ini mari kita dengar pengumuman kita. All right. So this Friday, Hari Jumat ini we have a guest speaker who will speak to us. kita ada tamu yang akan bicara kepada kita. He was a former missionary here in Medan, Indonesia. Sebelumnya dia adalah misionaris di sini di kota Medan ini. And they labored here for more than 1 year. Mereka tinggal di sini selama 1 tahun. But because that time, they don't have the visa to stay. Dan pada waktu itu mereka nggak punya visa untuk tinggal di sini. And we were not able to get a religious visa. Dan mereka sudah tidak mendapatkan religious visa. Or I call it IPAS that we have right now. Yang kita sebut kitas sekarang ini. So they went back to the Philippines. Akhirnya mereka kembali ke Filipina. Amen. And that's why I'm here. Karena itu pendeta ada di sini sekarang. Because they have contacts. Karena mereka punya kontak. Amen. And Dr. Priki, Sister Shella. Bang Frankie, Kak Sela. Amen. Our friends that walk, that's why we will come here. Ya, karena ada teman makanya kita datang kemari. Because there are people to work with and to start with the ministry. Karena ada teman-teman kita yang bekerja sama dengan ministry. So I want you to invite your friends and relatives this Friday. Jadi saya ingin kalian mengundang teman-teman dan saudara ada Jumat ini. Because we have an online speaker. Karena kita punya pembicara yang melalui online. You know, even though we are far from other places, Walaupun kita jauh dari tempat yang lain itu, we have more than 3,000 churches over 150 ya, countries. kita akan ada 3.000 gereja lebih dari sini semua. And we are planting churches worldwide. Kita sedang menambah gereja lebih banyak lagi. We are connected to one another. Kita berhubungan satu sama lain. We are far here. We are located in North Sumatra, Medan, Indonesia. Kita sungguh jauh ya terletak di Sumatera Utara. So far from the Philippines for them to come to have an impact team and to visit us. Ya, sangat jauh kalau mereka datang dari Philippines ke sini. Amen. But thank God for the power of technology. Tapi puji Tuhan karena ada kekuatan teknologi. Everything, amen, is possible. Semuanya menjadi mungkin. Even we are far, but still we are reachable. Jadi walaupun kita jauh, kita bisa dijangkau. Amen. So this Friday, He will speak to us Jadi cuman ini dia akan berbicara kepada kita via online. melalui online. And he's one of the leaders now in the area of Quezon province in the Philippines. So di Filipina, di Provinsi Quezon tadi, He's one of the district leaders there. dia memimpin di distrik itu. Amen. So he will speak to us. Dia akan berbicara kepada kita. And so I want you to invite friends. Jadi kalau saya mau kalian mengundang teman-teman He has powerful testimony of how Jesus changed his life, ya, dia punya kesaksian yang luar biasa bagaimana Yesus mengubah and hidupnya. on how the Lord used him and his family. Dan bagaimana Tuhan menggunakan hidupnya dan keluarganya. With his family, they invested also their lives here for more than a year in Medan, Indonesia. Karena mereka juga pernah menginvestasikan hidupnya setahun di Medan, Indonesia. And he will speak to us this Friday. Dan dia akan berbicara kepada kita hari Jumat ini. And so this Wednesday,
Jadi Rabu ini, hari Rabu, we have our midweek service. kita punya ibadah tengah minggu. And our prayer time is 6:30 in the evening. Ya, doa kita dimulai dari 6.30. And at 7:30 we start our praise and worship. 7.30 kita mulai ibadah kita. And so come. Mari datang. Because man shall not live by bread alone. Karena manusia tidak hidup dari roti saja. Sunday morning service is not enough. Ibadah hari Minggu aja tuh nggak cukup untuk kita. And if we want to grow faster in the Lord, Kalau kita mau bertumbuh cepat di dalam Tuhan, we should give priority to the Word of God. kita harus mengutamakan Tuhan. For the Word of God is the bread of our soul. Karena firman Tuhan adalah roti untuk jiwa kita. And we say amen. Amin. It makes our spiritual life and our relationship with the Lord strong. Itu membuat hidup spiritual kita dan hubungan kita dengan Tuhan itu semakin kuat. Amen. That's why we don't just gather on Sunday morning. Karena itu kita tidak berkumpul hanya di hari Minggu. We have Sunday night, Wednesday night, and Friday night discipleship service. Jadi bukan hanya Minggu pagi, tapi Minggu malam kita ada, Rabu malam kita ada, dan Jumat malam juga kita ada. Listen, Dengarkan, we are commissioned by Jesus kita dipilih oleh Tuhan not just to gather, bukan hanya untuk berkumpul. but Jesus commissioned us to make disciples of all nations. Tuhan mengharapkan kita untuk menjadi murid dan memuridkan orang lain. So we have to step up Jadi kita harus melangkah maju. from being unattended Jadi orang yang tidak hadir into workers, menjadi pekerja di gereja. from being just a listener Yang tadinya kita cuma pendengar, into an active member of the body of Jesus Christ. menjadi orang yang aktif sebagai bagian tubuh dari Tuhan. Amen. That's why we almost fill this place right now, Karena itu tempat ini lebih penuh sekarang ini. because we are active in evangelizing and teaching the lost. Karena kita aktif bagaimana memberikan penginjilan kepada orang lain. And I tell you, hallelujah, that this place is so small for us. Karena saya katakan tempat ini sungguh kecil untuk kita. Greater things are on our way. Ya, hal yang besar sedang terjadi dalam hidup kita dalam perjalanan. Greater blessings are on our way. Do you believe in that? Berkat yang besar sedang datang. Percaya. Amen. You know what? Jesus is coming back. Tuhan Yesus sedang akan datang. And we need to bring our families and friends to the Lord. Jadi kita perlu membawa teman dan saudara kita ke dalam Tuhan. And so tonight, this is our Jadi malam ini inilah pengumuman kita. Okay. Praise the Lord. So tonight we will give our offerings to the Lord, Ya, malam ini kita akan memberikan persembahan kita. because giving to God is an act of worship. Karena memberi adalah sebagai bagian dari bentuk penyembahan kepada Tuhan. You know what? Worship to God goes beyond singing. Jadi menyembah Tuhan itu melebihi dari nyanyian saja. Sometimes if you are a young Christian, Kadang-kadang kalau kamu menjadi seorang Kristen yang berhati muda, our understanding is that the worship to God is just singing worship songs to God. kita akan berpikir menyembah Tuhan itu hanya bernyanyi-nyanyi saja. But worship to God goes beyond singing worship words and songs. Jadi menyembah Tuhan itu melebihi sekedar nyanyian dan pujian. When you go back to the book of Genesis, when Abraham worshiped the Lord in Mount Moriah, Kita lihat di kitab Kejadian ketika Abraham menyembah Tuhan di Gunung Moria, there was no a musical band with you. nggak ada musik di sana, There was no choir with you. nggak ada paduan suara di sana. He went there with his son Isaac Dia datang ke sana dengan anaknya Isa to worship God on that mountain. untuk menyembah Tuhan di gunung itu. All Abraham had that time is the altar Yang Abraham punya pada situ adalah di sebuah altar to worship Yahweh in the Old Testament. untuk menyembah Yahweh di sana. Amen. And they going to worship God by offering his son. Dan dia menyembah Tuhan dengan memberikan anaknya yang tunggal. So worship to God, listen, Dan menyembah Tuhan adalah dengar, goes far beyond music.
Melalui dari pujian penyembahan. True worship Melalui penyembahan, is a surrendered will and life to Jesus Christ. itu adalah menyerahkan hidup kita kepada Allah. It's a life that says yes to the will of God. Ini adalah Tuhan, inilah ada hidup yang mengatakan ya kepada Tuhan. It is a life that is in full agreement to what God wants for you. Ini ada bentuk persetujuan kita dengan apa yang mau dikenakan Tuhan dalam hidup kita. Can you say amen? Amin. It's another thing that you sing to the Lord, I worship you with all of my heart. Ini dengan kata lain, aku bernyanyi untuk Tuhan dari dalam hatiku. But obeying the Lord with all of your heart should go hand in hand. Ya. Jadi mematuhi Tuhan harus tangan dari tangan. For the heart of worship is obedience and sacrifice. Jadi hati itu bernyanyi Tuhan adalah patuh pada Tuhan. Can you say amen? Amin. That's why we give to God, Karena itu kita memberi untuk Tuhan, not because God wants our money, bukan karena Tuhan membutuhkan uang kita, but because God wants your heart. karena Tuhan mau hatimu. Can you say amen? Amin. Jesus said, where your treasure is, there your heart is also. Karena Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situlah hatimu berada. That's his question. Saya akan bertanya kepadamu hari ini. Who loves Jesus? Siapa yang datang dan yang mengasihi Yesus? You love God. Kamu mengasihi Tuhan. Amen? So if you love God, your heart is in God. Kalau kamu mengasihi Tuhan, hatimu untuk Tuhan. So if you love God with all of your heart, Kalau kamu mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, giving our offerings to Him is not wrong. ya, memberi untuk Tuhan adalah bukan masalah. For where your treasure is, Karena di mana hartamu berada, there your heart be also. di situlah hatimu berada. If Jesus is our treasure, Dan kalau memang Kristus adalah harta kita, Jesus is the lover of our soul, dan Yesus adalah kasih jiwa kita, offering Him even to God. jangan tidak untuk Dia akan masalah. That's why we want to give God the best. Karena itu kita memberikan perasaan yang terbaik. Oh, because we love Him. Karena kita mengasihi Dia. And without Him, we are nothing. Tanpa Dia kita tidak berarti apa-apa. So tonight, let's give to the Lord Jadi malam ini mari kita memberi untuk Tuhan with a happy heart. dengan kasih sukacita. For God loves a cheerful giver. Karena Tuhan mengasihi hati yang sukacita dalam memberi. Amen. Brother Bastard, usher us. Amen. I ask Brother Bastard to pray for our giving. Terima kasih Tuhan, malam ini terima kasih Tuhan, kami telah ya, Tuhan juga akan katakan sehat sampai ke rumah. Marilah kita memberikan bersama kita kepada Tuhan Yesus, karena kasih yang kena, hati yang kena. Marilah kita memberi. Amin. Amen. We bring the sacrifice of praise. Amen. Let's do that. Okay, so tonight Jadi malam ini we will proceed to the Word of God. kita akan mendengarkan firman Tuhan. Amen. We have our Bible. I have a Bible apps, Pastor. Right? I have Bible apps. Okay, no problem if you have the Bible apps. Ya kalau jangan salah kalau punya Bible dalam handphone. But open your Bible apps and read it. Ya, bisa buka aplikasi Alkitab sana di handphone. But make sure if it's the Bible apps you open. Pastikan yang dibuka itu Alkitab yang di handphone ya. You will not open Instagram. Jangan buka Instagram, You will not open Facebook. jangan buka Facebook. Okay. Open the Bible apps. Okay? Ya, buka aplikasi Alkitab. All right. So tonight
Malam ini we have a wonderful message from the Lord. kita punya pesan yang luar biasa dari Tuhan. Who of you have problems, Jules? Siapa yang malam ini punya masalah? You have problems. Yang punya masalah? Duluan yang ditanya. All of us do have problems. Ya, semua dari kita pasti punya masalah. Some problems are small. Kadang-kadang ada masalah orang yang kecil, Some problems are manageable. kadang-kadang ada masalah yang lebih besar lagi. Some problems are big, Ya, ada yang tidak tertangani, but some problems are overwhelming. ada juga masalah yang udah nggak tahu lagi bagaimana kita mau tangani. Some problems seems difficult to find solution, Ada masalah yang sulit kali kita ketemukan jalan keluarnya. but there is always hope in God. Tapi selalu ada harapan di dalam Tuhan. Jesus Christ is the answer. Tuhan Yesus adalah jawabannya. If the world and the peoples of this world fail you, Jika orang-orang di dunia ini sudah mengecewakan kamu, if your parents fail you, orang tuamu mengecewakan kamu, if your best friend failed you, teman baikmu mengecewakan kamu, if those people who promised to help you failed you, jika orang yang berjanji membantu kamu sudah tidak mengecewakan kamu, the good news is that ada kabar baik ada di sini. God never, Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kamu. He will never fail. Dia tidak akan membuat kamu gagal. Maybe you don't understand what's going on in your life right now, Mungkin kamu tidak tahu apa yang dalam hidupmu sekarang ini. but we know that in all things works together for our good. Semuanya terjadi untuk kemuliaan nama Tuhan. To them who are called by God, Semua orang yang dipanggil untuk Tuhan. to them who love God, Semua orang yang mengasihi Tuhan. all things works together for our good. Can you say amen? Semuanya terjadi untuk kebaikan diri kita. No matter what's happening in your life, Apapun yang ada dalam hidupmu, God is using all those events Tuhan menggunakan semua kejadian to make you the person He wants you to be. untuk menjadikan kamu orang yang terutama. That's why if you're going through hard times in life, Walaupun melalui hal-hal yang sulit dalam hidup ini, don't stop in trusting God. jangan berhenti untuk percaya kepada Allah. Don't stop in serving the Lord. Jangan berhenti untuk mencari Tuhan. Don't stop to worship God. Jangan berhenti untuk menyembah Tuhan. Like Job in the Old Testament, Seperti Ayub di perjanjian lama. he lost everything. Dia kehilangan segalanya. His business went bankrupt. Bisnisnya hancur, bangkrut. His children got killed. Dan anak-anaknya semua terbunuh. His workers got killed. Juga pekerja-pekerjanya juga semua terbunuh. But he didn't sin against God by cursing God. Tapi dia tidak mengutuk Tuhan. He praised the Lord Dia puji Tuhan. because Job knows Karena dia Ayub tahu, that all things work together karena semua hal bekerja sama for his good. demi kebaikan Tuhan Yesus And sendiri. same with us. Dan begitu juga dengan kita. Everything that happens in our life, Semua di dalam hidup kita, God is allowing it for our ya, good. Tuhan membiarkannya untuk kebaikan kita sendiri. Amen. So I want you to open your heart Ya, buka hatimu and allow the Lord to minister to us dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita this evening. malam ini. I want you to open your Bible in the book of Philippians, Buka kita mulai Filipi 4 chapter 4, ayat 4 verse 4 to 9. sampai 9. Before we read our text, Sebelum kita baca Alkitab kita, I want to preach a simple message, saya mau berikan message yang a very practical message. sangat praktis. Amen. Very practical message. Sangat praktis, ya, pesan yang sangat praktis. John Wesley, the title. Wesley, judulnya saya itu Amen. So what I will preach. What to do when you don't know what to do. apa yang harus dilakukan ketika kamu tidak tahu mau buat apa. Alright? What you will do if you don't know what to do. Mau buat apa? Tapi aku mau buat apa, tapi aku nggak tahu mau buat apa. First, don't commit suicide. Yang pertama, jangan bunuh diri. Amen. Don't hold
amen, to compromise. Jangan biarkan Satan berkompromi denganmu. And this will lead us to this topic Ini akan memimpin kamu dalam pelajaran. on the things we should do Apa yang harus kita kerjakan when we are facing in hard times that we don't know what to do. ketika kita menghadapi hal yang sulit yang kita nggak tahu mau buat apa. Man, Amin. so let's open our Bible in the book of Philippians chapter 4, Ya, buka verse Alkitab kita. 4 to 9. Ya, Filipi 4 ayat 4. I asked Sister Mary to read it for us. Oke, saya akan baca Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dengan apa yang telah kamu lihat, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Amen. Hallelujah. So first, Jadi yang pertama adalah don't worry. jangan khawatir, berbahagialah. Don't worry, be happy, don't forget to be. How can I be happy, Pastor? I have lots of problems. Bagaimana aku bisa bahagia, Pastor? Saya punya banyak masalah. This is the challenge for every one of us that needs to overcome. Ini adalah tantanganmu bagaimana kamu melampaui segalanya. If we have problems in life, Jika kita punya masalah dalam hidup, amen, and we don't know what to do, dan kita tidak tahu apa yang harus dilakukan, is how to have our fervor, our zeal in the Lord. bagaimana kita melampaui Tuhan. Because all of us, when we are going through hardships and trials of life, Kalau kita melalui banyak kali kegagalan yang serius dalam hidup, it's painful. sangat menyakitkan. Can you say amen? Amin. If you have due dates and you don't have the money to pay your debts, Ya, kalau kamu punya utang, kamu nggak punya uang, bagaimana membayar? if you are sick and you lay down in the Dan hospital, kamu sakit dan terbaring di tempat tidur di rumah sakit, it seems impossible to be happy. sepertinya sulit dan untuk menjadi bahagia. Can you say amen? Amin. But our text said Tapi malam ini teks kita berkata in verse 6, dalam ayat 6, don't worry about anything. janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Why we should not worry of anything? Kenapa kita tidak perlu khawatir akan apapun? Because God is in control. Karena Tuhan sudah mengatur segalanya. Because God's still on the throne. Karena Tuhan sedang berada di tahtanya. Because our God is an all-powerful God. Karena Tuhan kita adalah yang penuh kekuatan. You know your God? Kamu tahu nggak Tuhan kamu? If you Kenal, know your God, there's nothing to be afraid of. kalau kamu kenali Allahmu, kamu nggak perlu takut. If you are saved, there's nothing to be afraid of. Kalau kamu sudah diselamatkan, kamu nggak perlu takut akan apapun. You know, the people who fears Orang yang takut itu, are the people who doesn't have, amen, the security of the Lord. karena orang itu tidak punya kekuatan di dalam Tuhan, tidak punya kawalan Tuhan. The people who doesn't have the assurance of salvation. Karena dia tidak punya keselamatan dalam Tuhan. The people who doesn't have personal relationship with God. Karena tidak punya hubungan personal dengan Tuhan. The people who doesn't know if they go to heaven or not. Karena dia tidak tahu apakah dia akan pergi ke surga atau neraka dengan But Tuhan. to us who knows the Lord, Tapi kita yang sudah mengenal Tuhan, but to us who are saved,
Karena kita sudah selamat ini, we are not afraid. Can you say amen? kita tidak perlu takut. Amin. Because we know that our God is sovereign and all-powerful. Karena Tuhan kita melampaui segala kekuatan. Hallelujah. You know, the Bible is the track record of God's miraculous power. Ini adalah bukti bagaimana Tuhan mengasihi kita melalui firman-Nya. God gave us the Bible to know Him more. Ya, Tuhan memberikan Alkitab untuk lebih mengenal Dia lagi. And the God whom we serve is the God of Moses who divided the ocean Ini Tuhan kita ya Allahnya Musa yang melebihi segala lautan. and dried the floor bed so then the people of God could cross that Ya. ocean. Bagaimana Dia membelah lautan itu supaya orang-orang Israel itu bisa melewati tadi He is lautan. the God who shut up the mouth of the lions in the time of Daniel. Ya. Dia Allah yang mengunci mulut singa ketika Daniel akan digigit singa. Oh, hallelujah. He is like the Son of Man who was with Shadrach, Meshach, and Abednego in the Yeah. furnace of fire. Dia adalah Tuhan yang menyertai Sadrak, Meshach, Abednego ketika mereka akan dibakar. He is Jesus, amen, who turned water into wine Dia adalah Yesus yang mengubah air menjadi anggur. and solved the financial problem of the newlywed couple. Ya, dan Dia yang menyelesaikan segala kesulitan keuangan dari pasangan-pasangan. He is the God, amen, who fed the multitudes. Dia adalah orang yang memberi makan. And lots of miracles we see in the Bible. Dan banyak sekali Alkitab yang kita lihat di dalam Alkitab. It's the same God we are serving today. Dan Allah yang sama sedang kita sembah hari ini. Let me ask you, Saya akan tanya kepada kamu, who is the name of God? siapa nama Allah itu? Yeah, it's the second person of the triune God. Ya, Jesus Christ. orang yang pertama kita kenal adalah Yesus. But the God, the Father, who is His name? Jadi Allah Bapa kita siapa teman? Ada yang tahu? In the Old Testament, Dalam perjanjian lama, God revealed one of His name, ada nama yang Tuhan miliki. and He said that He is El Shaddai, Dia adalah El Shaddai. which means the Almighty. Artinya Allah yang perkasa. But if you study the name El Shaddai, it goes beyond being sovereign and almighty. Jika kita pelajari ya kata-kata itu melebihi segala kekuatannya. El Shaddai means the God who is more than enough. Ya, El Shaddai adalah Allah yang lebih dari cukup. Can you say amen? Amin. The God whom we serve is the God of more than enough. Allah yang kita sembah adalah Allah yang lebih dari cukup menyediakan untuk That's kita. why the Israelites Makanya orang Israel in Egypt, di Mesir, they don't have enough. mereka nggak merasa cukup. They were slaves. Dia adalah budak. They were beaten. Mereka dipukuli. They were always hungry. Mereka selalu lapar. In Egypt, they don't have enough. Di Mesir mereka nggak punya kecukupan. But God set them free from the power of Pharaoh. Akhirnya mereka dibebaskan dari Fir'aun. And Moses led them into wilderness. Dan Moses membawa mereka dari kesunguhan ini. In the wilderness, they saw the provision of God. Dan di sini mereka tunjukkan bagaimana kekuatan Tuhan. They saw how bread rained from heaven. Bagaimana roti dari surga turun. Say amen. They saw how, amen, metric tons and metric tons of water gushed out from the rock. Ya, bagaimana mereka lihat bagaimana air itu keluar dari batu karang. And on how God, amen, turned the desert into a river. Dan bagaimana Tuhan mengubah padang pasir menjadi sungai. They saw the miracle of God. Mereka melihat bagaimana keajaiban yang dibuat Tuhan. In the wilderness, there were no stores to buy, to sell them bread and give and sell them clothes. Ya, di padang pasir mereka nggak punya uang untuk beli roti dan beli pakaian. But the Bible said that their clothes never worn out. Dan mereka di Alkitab katakan baju mereka tuh nggak pernah diganti. Their clothes never get old. Nggak pernah menjadi usang baju mereka. And the Bible said that their clothes grow with them. Hallelujah. Baju itu tumbuh bersama dengan mereka. What a miracle. Wah, ini bukan suatu keajaiban. Amen. But wilderness is not the promised land. Jadi padang pasir itu bukan tanah perjanjian. Wilderness is the place of just enough. Itu adalah tempat hanya lebih dari cukup.
In Egypt, they don't have enough. Di Mesir mereka nggak punya kecukupan. In the wilderness, they just have enough Di to survive. Mesir mereka lebih dari cukup, mereka punya. But the plan of El Shaddai for them Tapi rencana yang dimiliki Esali untuk mereka, is Canaan, where the milk and honey flows. tanah Kanaan yang penuh dengan madu dan susu. Can you say amen? Milk and honey is an idiomatic word that speaks about overflowing abundance. Madu dan susu adalah seperti kecukupan yang nggak pernah berakhir. It means in the promised land, there is a supernatural abundance. Di tanah Kanaan itu ada supernatural yang dibutuhkan. Can you say amen? Amin. The promised land is the place of more than enough. Tanah Kanaan itu ada tanah perjanjian, bagaimana adalah janji dari Tuhan. Can you say amen? So the plan of God is not to have not enough. Jadi rencana Tuhan adalah bukan kita sudah tidak cukup, The plan of God is not just to have enough, dan rencana Tuhan bukan hanya cukup, because He is El Shaddai. karena Dia adalah El Shaddai. His plan for us is to have more than enough. Amen. Rencana Dia untuk kita punya lebih Oh, dari cukup. hallelujah. That's why God said to Abraham in Genesis chapter 12, verse 2, I will bless you and you will be a blessing. Karena itu Dia katakan kepada Abraham, aku akan memberkatimu supaya kau menjadi berkat bagi orang lain. I say, amen, I come to give you life, and in that life, abundance. Aku memberikan kamu kehidupan yang tidak terbatas. Can you say amen? Amin. God desires to bless us. Tuhan ingin memberkati kita. So then we will be not a burden, but to be a blessing. Kita bukan menjadi beban, tapi menjadi berkat bagi orang lain. Amen. Can you say to your seatmate, Kau katakan di orang sebelahmu, you are blessed to be a blessing. you are blessed to be a blessing. Blessed to be a blessing. In Indonesia, please. sister. In Indonesia. In Indonesia. Kau akan menjadi berkat bagi orang lain. Hallelujah. Again, I think you don't believe that. Kayak nggak percaya gitu ya. Alright, make it clear. Siapa yang kau akan jadi berkat bagi orang lain? Mas Graf akan jadi berkat. Kak, Pak Kanis, jadi berkat bagi orang lain. Ada wadah depan. Do you believe that God can heal your sickness? Ya, coba percaya Tuhan sembuhkan sakitmu. God will bless you, so then He will heal your body, so then you can stand up, go out and evangelize. Ya, Tuhan akan berkati kamu sehingga kamu bisa berdiri dan memberitakan Injil di luar. Amen. He wants to bless you financially and also materially, so that you could able to help people who are in need around you. Memberkati keuanganmu sehingga kau bisa memberkati orang-orang di sekitar. That God will establish a powerful testimony in your life. Akan memberikan kesaksian besar dalam hidupmu. Can you say amen? Amin. Hallelujah. What testimony, Pastor? Itu kesaksian apa, pendeta? You will not borrow money from your loved ones. Kamu tidak akan meminjam uang daripada orang-orang. But because the Lord has blessed you abundantly, Karena Tuhan sudah memberkati kamu melebihi kemampuanmu. now it is you who is lending them money. Oh, inilah kau sekarang akan memberikan pinjaman kepada orang. Amen. Amin. If you obey the Lord, the Bible said you will lend to many nations, but borrow not from them. Ya, ini adalah firman Tuhan. Kau tidak akan meminjam, tapi akan memberikan pinjaman kepada orang lain. Let me share this to you. Saya akan bagikan ini untuk That is not the will of God for us. ini. That is not the will of God for us. Jadi berhutang itu bukan kemauan Tuhan. That will cause you to lose your sleep. Hutang itu akan mengganggu tidur malammu. Amen. Gara-gara mikir That hutang. will cause you, amen, stress, Hutang akan membuat kamu stres, headache, sakit kepala, right? Fear, ketakutan. especially when you don't have the money to pay. Ya, terutama kalau jika kamu punya uang untuk bayar. You rejoice in the Lord Jadi berbahagialah dalam Tuhan. because the Lord is powerful. Karena Tuhan Allah kita yang penuh kekuatan. He can do a miracle for your life. Dia akan buat keajaiban dalam hidupmu. Can you say amen? Amin. So don't worry. Jadi jangan khawatir. Be happy.
Berbahagialah. The Bible said, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali katakan bersukacitalah. And do not be anxious. Another word for anxious is worry about anything. Jangan khawatir katanya. Kata lain dari khawatir, nggak usah khawatir tentang hal apapun. Because you have relationship with God. Karena kau punya hubungan dengan Tuhan. And your Father is the King of kings and the Lord of lords. Karena Bapamu adalah Raja di atas segala raja. He is the owner of everything. Dia melampaui, dia menghormati, dia tertinggi di atas segalanya. And you say amen. Amin. Let's give God a clap offering. Yang kedua, What to do when you don't know what to do? apa yang harus kamu lakukan ketika kamu nggak tahu lagi apa yang mau dibuat? So simple. Sangat mudah. But many of us don't pray anymore. Point number 2, best. Karena banyak orang sekarang nggak tahu berbuat ini. Number 2 masih. Right. Go back. Nomor 2 deh. Ya, All right. Oke, Stay sudah. there. Jangan dulu ya. Pray. Berdoa. Okay. So we need to shift or to change our worrying into praying. Jadi kita harus tukar ya khawatir kita tuh dengan doa. Okay? The Bible said, Alkitab mengatakan, do not be anxious about anything, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. but in every situation, Tapi dalam segala hal, no matter what situation you are in right now, nggak peduli apa masalahmu sekarang ini, by prayer dengan doa and petition, dan permohonan, amen, it means give it to God. dan ini berarti memberikan kepada Tuhan. Give your burdens to the Lord. Berikan bebanmu kepada Tuhan. And why with thanksgiving? Kenapa dengan ucapan syukur? I don't have yet what I'm asking for. Saya nggak punya apa yang bisa saya minta. But thanksgiving, amen, is an act of faith. Dan ucapan terima kasih itu sebuah ucapan kesetiaan. Believing that help is on the way. Percaya pertolongan sedang datang ke arah kita. Thanksgiving is a declaration of faith. Permohonan adalah ucapan seperti kita berterima kasih. That even though you don't see it yet, Walaupun kamu belum melihatnya, you don't touch it yet, kamu belum menyentuhnya. but because God is alive Tapi karena kau tahu Tuhan itu hidup, and He heard your prayer, Dia dengar it permohonanmu. means He heard your prayer, He will answer your prayer. Dan Dia dengar permohonanmu dengan That's jawab. why in advance you say, God, thank you. Karena itu sebelumnya kamu sudah katakan terima kasih Tuhan. Believing that help and answer is on the way. Percaya bahwa jawaban sedang datang menuju arahmu. What you will do Apa yang kau lakukan? if you have overwhelming problems? Jika kau mempunyai masalah yang melampaui batas, Present your request to God. kasih permohonanmu kepada Allah. Make it known to God. Beritahu Tuhan. So how about you? Bagaimana dengan kamu? Many of us, if we have problems, Banyak dari kita yang punya masalah, we stress out, kita worry, stres duluan, udah khawatir. we overthink, Kita overthinking. we are afraid, Kita takut. right? But the Word of God gives us powerful principles. Tapi firman Tuhan mempunyai prinsip yang kuat. If we want to be helped by God, Kalau kita mau sembuh dalam Tuhan, amen, we have to pray. kita harus berdoa. Amen. Give it to God. Make your request be made known to Biarlah permohonanmu didengar oleh Tuhan. financially, Keuangan kita, physically, fisik kita, relational problems. hubungan kita. Give it to God. Make God known about it Beritahu kepada Tuhan. because He is the God who cares for you. Karena Dia adalah Allah yang peduli dengan kita. Do you believe that God cares when it seems nobody cares? Apa kamu percaya bahwa Tuhan lebih peduli dengan kamu daripada orang lain? That's why the Bible said, give your worries to the Lord. Karena itu Alkitab katakan, berikanlah semua kekhawatiranmu kepada Allah. Don't allow worry to control you. Jangan biarkan khawatir itu mengontrol kamu. For the just shall live by faith and not by sight. Jadi kita punya iman itu yang tumbuh karena pendengar akan iman. Amen. Point number 3. Point number 3. You have to renew your mind. Kau harus perbaharui pikiranmu.
Amen. Hmm? Okay. You have to change your mind. Kamu harus ubah pikiranmu. The Bible said in Philippians chapter 4 verses 8 to 9. Filipi 4 ayat 8 sampai 9 berkatakan, Right. So instead of worrying, daripada kau khawatir, this is what we should do. inilah harus kita We lakukan. want the peace of God. Siapa yang mau kedamaian dalam Tuhan? Amen. We want peace of mind, right? Yang kedamaian dalam pikiran kita. We want the peace of God to reign in our hearts. Kedamaian dalam hati kita. But the peace of God, you will not receive it if you don't renew your mind. Jadi kedamaian kita yang tidak akan terima kita tidak perbarui pikiran kita. You have to dump out every negative thoughts that occupying your mind. Tolong lemparkan semua negatif pikiran dari pikiranmu, pikiran negatif dari pikiranmu. So the Bible said in Philippians 4:8 to 9, Sister Mary, Ya, Alkitab berkata Filipi 4 ayat 8 sampai 9 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara yang semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. hallelujah. You want the peace of God? Kamu ingin kedamaian dalam Tuhan? This is what you're gonna fill your mind. Inilah yang harus kamu isi dalam pikiranmu. Do not entertain negative thoughts. Jangan kamu bikin pikiran-pikiran negatif dalam Do pikiranmu. not entertain the voice of the devil. Jangan biarkan suara-suara sumbat dari setan di Do pikiranmu. not entertain the lies of the devil injecting into your mind. Jangan biarkan diinjeksi oleh pikiran jelek oleh You setan. have to think about what is true, Kamu harus pikirkan apa yang benar, what is noble. apa yang mulia, Amen. You must think about what is right, apa yang adil, what is pure, apa yang suci, what is lovely, semua yang manis, what is admirable, semua yang sedap didengar, and whatever that is excellent or praiseworthy. semua yang kebajikan dan patut dipuji. The Bible said you need to think about such things. Alkitab katakan pikirkanlah semuanya itu. What would be the result? Apa hasilnya? And the God of peace will be with you. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. You will have the peace of God that surpasses understanding. Kamu akan punya kedamaian yang melampaui sampai segala pikiranmu. You know what? We always hear that. The peace of God that goes above our understanding. Kita selalu berpikir yang kedamaian Tuhan itu melebihi pemikiran kita. Before I close, I will just, Sebelum saya tutup, saya akan katakan ini. what does it mean Apa artinya? to have the peace of God that surpasses understanding? Untuk memiliki kedamaian dalam Tuhan yang melebihi pengertian kita. Because many times Karena beberapa kali, banyak sekali waktu. we want to understand present situations Karena kita mau kehadiran Tuhan ada di sini, that we don't understand. karena kita tidak mengerti Whatever thinking you will do, apa yang kita pikirkan. you will just have migraine thinking. Kamu ada punya sakit kepala karena berpikir, dan berpikir. Understanding why all becomes like this. Kenapa hidup seperti ini? Kita berpikir terus. What will happen to me next week? Apa yang terjadi dalam diriku minggu depan? What will happen to me next month? Besok bulan depan mau jadi apa? What will happen to me next year? Tahun depan mau jadi apa? How about when my kids go to college? Bagaimana kalau anakku mau pergi kuliah nanti? My friend, Jesus said, live one day at a time. Temanku, hiduplah sehari itu saja. Amen? You don't have to worry about the next week. Kamu nggak perlu susah untuk hari besok. You don't have to worry about next month. Kamu nggak perlu susah untuk bulan ke depan. You don't have to worry when you become old. Kamu nggak perlu takut bagaimana kamu menjadi tua. Because the strength we have is sufficient for the trouble of this day. Karena kekuatan kita ada untuk hari ini. Can you say amen? Amin. So, Pastor, what I will do? Jadi pastor, apa yang harus aku lakukan? Give it to God and rest. Berikan kepada Tuhan dan tenanglah. How can we receive the rest from God? Bagaimana kita terima ketenangan dari Tuhan? Make your request known to Him.
Biarkanlah permohonanmu didengar oleh Tuhan. Brothers, sisters, listen. Saudara-saudaraku, dengarkan. When you pray to God, Jika kau berdoa kepada Tuhan, it means you submit it already. itu artinya kau sudah menerimanya dari Tuhan. You already give it to the hand of God. Kau sudah berikannya kepada tangan Tuhan. Stop overthinking. Jadi stop berpikir berlebihan. Stop worrying. Berhenti khawatir. You already gave it to God. Kau sudah berikan kepada Tuhan. Rest, Beristirahatlah. believing that God will do a miracle. Percayalah bahwa Tuhan sudah mengerjakannya. Can you say amen? Amin. And the Bible said, what you have learned and received or heard from me or seen in me, put into practice. Jadi apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang kamu dengar, apa yang telah kamu lihat pada lakukanlah itu. Our God is not mute. Tuhan kita bukan Tuhan yang diam. He is the God who speaks. Dia adalah Allah yang He berbicara. is the God who talks with his Dia people. Allah yang suka berbicara. Listen, when you pray to God, Ketika kau berdoa kepada Tuhan, God gives revelation. ya Tuhan memberikan kamu You keselamatan. will able to see insights that you never realized before you pray. Ya, dia akan melihat bagaimana ke dalam hatimu sebelum kau berdoa. I'll give you just practical situation. Saya berikan kamu yang praktis saja. So, You're suffering with high blood kamu sedang menderita darah tinggi and you really love Bobby. dan kau sangat suka babi. And then God remind you, oh, you eat a lot of fat. Ya, jadi Tuhan bilang sama kamu, kamu banyak kali makan lemak, You have to discipline kamu harus disiplin the foods you eat. makanan yang kamu makan. Amen. Or maybe you are eating blood and then there's blood. Ya, dan kamu batuk dan batuk darah. Lord, the Holy Spirit speaks to you. Dan Holy Spirit, Roh Kudus kepadamu, Stop smoking. berhenti merokok. Amen. Amin. So the Bible said, whatever you learn, receive, heard, or seen in me, put it into practice. Jadi apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, You have no money. kamu nggak punya uang. What you will do? Apa yang kamu lakukan? Ask it from God. Minta sama Tuhan. No money, Gak pastor. ada duit, aku pastor. Find a job. Cari pekerjaan. That's what you're gonna do. Itu yang harus kamu lakukan. God will speak to you. Dan Tuhan akan berbicara kepadamu. Listen, when you pray, Dengar ketika kamu berdoa, the black and white, where you cannot recognize, ya hitam dan putih nggak bisa kau kenali. amen, everything seems great. Semuanya kelihatan abu-abu. You cannot distinguish the difference between black and white. Kamu nggak bisa membedakan mana hitam mana putih. But when you pray, God gives clarity. Ya, tapi ketika kamu berdoa, Tuhan memberikan penjelasan. The Bible said in the book of Psalms, He is the God who speaks. Karena di kitab Mazmur, dia adalah Allah yang berbicara, dikatakan. He will give you practical insight that on the following day you need to step on. Jadi di hari ke depan kau harus melangkah lebih jauh lagi. Amen. Let's give God praise tonight. Mari Amen. kita I want berikan you pujian penyembahan to kepada praise the Tuhan. Lord. Hallelujah. Let's praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Tonight, there are people here that is suffering with depression Malam ini ada orang-orang yang sedang depresi, or anxiety disorder. ada kekhawatiran, It's hard for you to sleep at night susah tidur pada malam hari, because you are overthinking. karena terlalu overthinking. I want to pray for you. Saya mau berdoa untuk kamu. Raise up your hands. Boleh angkat tangan? Amen. Raise up your hand. Boleh angkat tangan. Jika kamu khawatir dan overthinking, boleh angkat tangan. Message truly. It's from God. Ini benar-benar pesan dari Tuhan. You know what? There is spirit behind depression. Ada roh di balik depresinya kita And itu. the book of Isaiah said it is the spirit of heaviness. Ini ada dari kitab Yesaya, ada sorry, Pastor. Heaviness. Spirit of Ini heaviness. adalah roh keberatan That wears you so heavy. yang membuat kamu sangat berat. There's a demonic spirit Ada setan di balik itu semua. who wants to get your good night's sleep. Siapa yang malam ini ingin tidur tenang So then on the following day, dan di hari depannya you will tired kamu capek and cannot do the will of God. karena nggak bisa melakukan firman Tuhan. God wants to set.
Tuhan ingin Let membebaskan us all stand tonight. Mari kita bangkit berdiri semuanya. I want you to follow this prayer. Saya mau kalian mengikuti doa ini. Amen. Hallelujah. I want you to follow Bahasa Indonesia prayer. Ya, tolong ikuti dalam bahasa Indonesia. Amen. Heavenly Father, Bapa di surga, forgive me of my unbelief. ampuni aku atas ketidakpercayaan aku. Forgive me for believing the lies of the devil. Tolong ampuni aku karena percaya dengan setan. Forgive me if I make you small in my Maafkan aku ketika aku membuat kamu kecil. Forgive me of not believing your promises. Ampuni aku karena tidak percaya pada janjimu. But now, O Lord, I see my wrongs. Sekarang Tuhan aku melihat kesalahanku. Heal my mind, heal my heart. Sembuhkan pikiranku, sembuhkan hatiku. And make my spirit strong. Dan bikinlah rohku kuat. Heal me, O Lord. Sembuhkan aku Tuhan. Set me free Bebaskan aku from the power of depression, dari kekuatan depresi, from the spirit of heaviness dari keberatan hatiku that pulls me down. yang membuat aku rendah diri. I plead the precious blood of Jesus Christ Aku minta darah Yesus to set me free tonight. untuk bebaskan aku malam ini. And I claim the peace of God Dan aku klaim janji Tuhan that surpasses understanding. yang melewati pengertian. Oh, the peace of God Oh, kedamaian dari Tuhan that comforts me. yang membuat aku tenang. Jesus, the Prince of Peace. Dia adalah Allah yang memberikan kedamaian. Be in my heart. Biar tinggal dalam hatiku. Sit on the throne of my heart. Duduk di dalam tahta hatiku. And let the peace of God reign in my life. Biarkanlah damai Tuhan ada dalam hatiku. In Jesus' name I pray. Dalam nama Yesus aku berdoa. Oh, let's praise the Lord.